Shalom saudara, selamat malam seluruh jemaat Misbah Doa di mana saja berada. Saya percaya hari ini kita semua baik, sehat dan luar biasa. Karena itu sebagai ucapan syukur kita mau terus datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri. Biarlah iman kita terus kita bangkitkan hari-hari ini, sebab kita ada di hari-hari yang terakhir, masa-masa yang sukar, tetapi orang yang dekat kepada Tuhan akan melihat penyertaan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini pujian penyembahan kami yang kami bawa kepadamu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar kami lebih mengenal Engkau Tuhan, lebih dalam lagi. Kami ingin mengenal setiap kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Yesus, kami datang malam ini menyembah-Mu ya Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir, setiap kami boleh menikmati kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu kasih-Mu mengalir Tuhan, memenuhi setiap kami. Oh Yesus, kami datang menyembah, kami datang. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu ya Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Lebih lagi, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari sekali lagi, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Biar kami mengenal Engkau lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang seperti-Mu. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami penyembah-Mu. Kami menyembah-Mu.
dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah lebih lagi dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih dalam Tuhan kami mencari wajah. Lebih dalam dalam hadirat-Mu. Mengikuti setiap rencanamu. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa setiap sembah, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu, di dalam hidupku Tuhan. Kami bawa setiap persembahan kami Tuhan. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami mau Tuhan memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah, membawa setiap persembahan kami Tuhan.
mengejar hatimu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu Engkau menciptakan kami dengan tujuan. Engkau membentuk hidup kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Karena itu kami berserah kepadamu segala kekurangan kami, semua kekhawatiran kami Engkau tahu Bapa. Pakai hidup kami terus Tuhan untuk terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau membuat kami Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku angkat tanganku Tuhan, Angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. semua kekuranganku Kau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah Tuhan. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuat hidup kami sesuai rencana-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Engkau memegang setiap musim hidup kami Tuhan. Setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Namun tetap Kau pandang indah. Tetap Kau pandang indah dalamku. Kami angkat tangan, Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. lebih lagi saudara katakan, Engkau membuat hidup kami Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Engkau memegang setiap Kau musim memegang di hidup kami Tuhan. hidupku. Ku serahkan kekhawatiranku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Bahkan semua kekurangan kami Engkau tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Namun tetap Kau pandang indah kami Tuhan. Tetap Kau pandang indah dalamku. Kami angkat tangan, Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, I am yours. Oh, I am yours, now forever. In your grace, I'm surrendered, Lord. I surrender. You are mine
sesuai rencana-Mu di hidup kami Kau Tuhan. memegang Engkau setiap yang pegang musim setiap hidup. musim di dalam hidup kami. Kami tidak perlu takut. Ku serahkan Kami serahkan semua kekhawatiran kami Tuhan. Ku milik-Mu. Bahkan semua kekurangan kami Kau tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Engkau memandang kami indah. Tetap Kau pandang indah dalamku. Kami angkat tangan kami Ku Tuhan. angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuat kami sesuai rencana-Mu Tuhan. Kau membuatku Terima sesuai rencana. kasih Yesus. Rencana besar. Memegang Engkau setiap pegang musim setiap musim hidupku. hidup kami Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Bahkan semua kekurangan kami Kau tahu Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Kau pandang kami indah. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Rencana besar Engkau siapkan bagi hidup kami. Engkau ciptakan kami untuk menggenapi semua rencana-Mu itu. Selama kami hidup, kami mau mengenal setiap rencana Tuhan atas hidup kami. Engkau yang memberikan kami kesempatan. Engkau tahu kekurangan kami. Engkau tahu kekhawatiran kami Tuhan. Namun Engkau pandang kami indah di mata-Mu. Dan kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau di dalam kami Tuhan. Engkau bergerak bersama-sama dengan kami hari-hari ini. Ini hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih. I am yours. I am yours. I am yours. Now forever in your grace I surrender. You are mine. Now forever I'm alive in your I am yours. I am yours. yours. Now forever in your grace I surrender, Lord I Jesus. surrender. You are mine. Now forever I'm alive in your word. Kau membuatku. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin Tuhan. Kau memegang setiap musim Terima hidupku. kasih Bapa. Terima kasih. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Bahkan semua kekhawatiran, kekurangan kami. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Namun Kau pandang kami indah Tuhan. Tetap Kau pandang indah dalamku. Yes, Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. sekali lagi katakan, Kau membuat kami sesuai rencana-Mu.
setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekurangan kami kau tahu, Semua kekuranganku kau pun tahu. kau pandang kami indah. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang lebih tahu akan jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Engkau pelihara kami di setiap musim kehidupan. Ada begitu banyak badai yang kami sudah lewati, tapi Tuhan tidak tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Engkau tahu semua kekhawatiran kami, ketakutan kami. Engkau peluk kami dengan kasih-Mu seperti Bapa yang sayang kepada anak, yang Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Bapa. Mereka terus berharap tidak akan pernah dikecewakan. Tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, berbicara bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan dengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan membacakan. Shalom Ibu Debbie. Nama saya Jenny, saya tinggal di Bandung. Saya mau bersaksi, Bu, saya mengucap syukur. Sejak saya rajin mendengar mesbah doa dan juga mesbah syukur, iman saya semakin bertumbuh. Dan Tuhan Yesus juga menyembuhkan sakit penyakit saya. Saya ini, mata saya sudah disembuhkan Tuhan, sehingga mata saya bisa kembali terang untuk melihat. Tadinya mata saya ini sudah buram banget. Ibu kan selalu bilang, kalau Tuhan itu dokter di atas segala dokter, itu firman Tuhan yang bilang ya, saya hanya menyampaikan. Dan Tuhan itu telah benar-benar menyembuhkan ya mata saya. Dia menunjukkan juga dokter yang tepat sehingga mata saya bisa terang kembali. Dan saya percaya 100% Tuhan Yesus juga akan membuat keajaiban-keajaiban dalam hidup saya. Bahkan yang tidak pernah saya bayangkan dan tidak pernah saya pikirkan. Asalkan kita tetap mau bersandar dan menyerahkannya dan melakukan apa yang difirmankannya. Saya juga tetap bersyukur dalam segala hal dan apapun yang terjadi, karena itu adalah kehendak Tuhan. Seperti juga yang selalu Ibu Debbie ajarkan, untuk kita selalu bersyukur dan menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga kepada Ibu Debbie dan seluruh tim. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga dan seluruh tim sehat selalu. Amin. Puji Tuhan. Ibu disembuhkan dari mata buram ya. Itu adalah sebuah anugerah ya, kesembuhan mujizat yang dari Tuhan. Puji Tuhan ya Ibu ya. Kita mengucap syukur. Dan hari ini kita sudah akan melanjutkan ulangan pasal yang keempat. Masih di ulangan pasal yang keempat. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana ya Tuhan itu menuntun ya bangsa itu untuk sungguh-sungguh mengenal Allah yang esa. Tidak boleh menyembah patung, tidak boleh menyembah ya bulan, bintang, matahari atau ciptaan Tuhan yang lain.
Tidak boleh menyembah patung dalam bentuk apapun, dalam rupa manusia, laki-laki atau perempuan, binatang, dalam bentuk Yesus sekalipun tidak boleh menyembah patung. Karena itu adalah buatan manusia. Karena itu Tuhan menyatakan diri kepada bangsa itu tanpa rupa, hanya dalam suara, agar bangsa itu hanya menyembah kepada Allah saja. Dan kita sudah membaca kemarin Tuhan mengingatkan kepada bangsa itu untuk berpegang pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kata Musa, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Ayat ini bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel di zaman perjanjian lama, ini juga berlaku bagi setiap kita, saudara. Kalau kita mau melihat keadaan kita, anak-anak kita baik, keluarga kita baik, baik keadaan anak-anak kita, cucu kita, maka dikatakan berpeganglah pada ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu. Ingat, keadaan kita akan baik kalau kita hidup menurut hukum dan peraturan Tuhan. Karena ketika kita tidak mengikuti hukum dan peraturan Tuhan, maka disitulah awal malapetaka membawa dalam kehidupan kita segala malapetaka kalau kita bertindak dan tidak hidup seturut dengan firman Tuhan. Iya, kita lanjutkan sekarang Ulangan 4 ayat yang ke-41. Judul perikopnya kota-kota perlindungan di seberang sungai Yordan. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Kota-kota itu adalah Beser di padang gurun di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad, dan Golan di Basan untuk orang Manasye. Kita ingat, saudara, pada zaman itu belum ada polisi, belum ada orang-orang yang bisa menenteramkan atau menangani kasus-kasus. Jadi kalau terjadi kasus pembunuhan yang tidak disengaja, tanpa niat, kalau tidak disembunyikan, orang itu bisa mati dirajam ya. Jadi Musa membuat 3 kota perlindungan dikatakan di seberang sungai Yordan. Ya, jadi 3 kota itu ditempatkan untuk kalau orang punya masalah, dia dapat melarikan diri ke sana supaya dia tidak dihukum mati atau dibunuh ya. Jadi kita melihat sesudah meninjau ulang sejarah perjalanan Israel, Musa akhirnya mengisahkan seluruh rinci 10 perintah Allah itu dan peraturan lain yang diberikan kepada umat Israel di Gunung Sinai. Lalu Musa meminta mereka untuk mentaati hukum ini serta mengingatkan mereka mengenai berbagai konsekuensi dari ketidaktaatan mereka kepada Allah. Ke-10 perintah Allah dan semua hukum Allah menunjuk kepada kita di mana kekurangan dan memperlihatkan kepada kita bagaimana seharusnya kita bertindak sebagai umat Tuhan. Jadi Musa sudah merangkum semuanya makanya di kitab Ulangan itu diulang lagi. Ayat 44, pendahuluan pengajaran Musa. Jadi kita melihat, saudara, Tuhan itu yang menjamin bangsa ini untuk mereka berjalan dalam firman Tuhan, dan kalau mereka berjalan dalam firman Tuhan maka bangsa Israel itu mendapat jaminan untuk memperoleh kemakmuran karena mereka mentaati hukum dan peraturan Tuhan. Tetapi kita juga harus melihat secara seksama pada maksud dari hal tersebut. Berbagai peraturan Allah itu dirancang untuk menjadikan bangsa pilihannya itu taat, sehat, adil, dan hidup bermurah hati. Bila bangsa itu mengikuti peraturan tersebut maka mereka akan makmur. Akan tetapi itu bukan berarti bahwa tidak ada penyakit atau penderitaan, akan ada kesusahan, bahkan tidak ada kesalahpahaman di antara mereka. Sebaliknya, itu lebih berarti bahwa sebagai sebuah bangsa mereka bisa makmur dan bahwa masalah-masalah pribadi ditangani seadil mungkin. Dan sekarang ini janji Allah akan kehadirannya, penghiburannya yang terus menerus
dan sumber daya hidup yang layak ya bagi kita yang setia kepada Dia. Kita akan menghadapi pencobaan ketika kita mungkin sudah sungguh-sungguh mengikuti Yesus pun ya tetap ada pencobaan, tetapi setidaknya kita menderita karena kebenaran bukan karena kebodohan, karena kita menuruti firman Tuhan. Ayat 44 di sana dikatakan inilah hukum Taurat dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. 46 di seberang sungai Yordan di lembah di tatangan Bet-peor di negeri Sihon raja orang Amori yang diam di Hesibon yang dipukul kalah oleh Musa ya dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Negerinya diduduki mereka dan juga negeri Og, raja negeri Basan. Kedua-duanya raja orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, di sebelah timur mulai dari Apoer, di tepi sungai Armon, ya sampai gunung Sirion. Itulah gunung Hermon, serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan di sebelah timur, sampai laut Araba di kaki lereng gunung Pisga. Ya, kita lihat itu semua diberikan Tuhan. Lalu kita lanjut sekarang ya, Ulangan pasal yang kelima, judul perikopnya di sana ke-10 firman ya, 10 perintah Allah. Ini kemudian ditulis lagi oleh Musa untuk mengingatkan kepada bangsa itu. Ya, 10 perintah Allah. Ayat yang pertama Saudara. Ulangan pasal yang kelima. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri di antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, ya, jadi Tuhan berkata kepada bangsa itu, memberikan firman-Nya, dan Musa mengingatkan kepada bangsa itu. Dia berkata, kepada kitalah Tuhan mengikat perjanjian, bukan kepada nenek moyang, tetapi dengan kita. Iya, angkatan ini sendiri yang melihat Tuhan menampakkan diri kepada Musa ya di dalam api. Saudara, bangsa itu telah masuk dalam suatu perjanjian dengan Allah. Dan Musa memerintahkan mereka untuk mendengar, mempelajari dan mentaati semua peraturan-peraturannya. Orang-orang Kristen, kita semua juga telah memasuki suatu perjanjian dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dan kita harus tanggap ya terhadap kehendak Tuhan. Perintah demi perintah dan juga ya segala ketetapan-ketetapan Tuhan harus kita taati. Kita melihat di sini dari Musa ya ada perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Itu merupakan nasihat yang baik sekali ya bagi semua pengikut Tuhan. Mendengarkan adalah menyerap dan menerima informasi mengenai Tuhan. Mempelajari adalah memahami, artinya ya mengimplikasikannya. Saudara, mentaati adalah mempraktekkan semua hal yang telah kita pelajari dan mengerti. Ketiga bagian itu ya semuanya sangat penting bagi suatu hubungan yang terus berkembang dengan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan memberikan hukum kepada bangsa itu karena mereka masuk ke dalam satu perjanjian dengan Allah. Musa berkata, bukan dengan nenek moyang kita saja, tapi dengan kita sendiri. Tuhan sudah mengikat perjanjian. Dan kita harus ya mendengar ya perjanjian itu, mempelajari dan mentaati. Ya, nah kita sekarang sampai di mana? Hanya mendengar saja. Tapi apakah kita mempelajari atau mentaatinya? Ya, atau kita hanya mendengar saja. Nah, ini penting saudara untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus mendengar, mempelajari dan mentaati, artinya melakukan semua firman yang Tuhan sampaikan.
Pada waktu itu ya Musa berkata, Tuhan berkata kepada Musa, akulah Tuhan, ayat 6. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, Tuhan sudah mewanti-wanti. Sebab Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ya, suatu Allah adalah huruf kecil, ya, dalam bentuk apapun yang digunakan manusia sebagai sebuah daya, ya, penggerak kehidupan mereka atau pusat penyembahan mereka. Sebagian orang secara harafiah menyembah Allah-Allah lain dengan bergabung dalam aliran-aliran pemujaan atau agama-agama asing. Dengan cara yang lebih tidak kentara, banyak di antara kita masih menyembah Allah-Allah lain. Dengan membangun kehidupan kita di sekitar sesuatu yang bukan Allah. Ya, bila keinginan terbesar Anda adalah untuk memperoleh popularitas, kekuasaan, uang, atau kekayaan, ya maka kita sedang menyerahkan diri kepada sesuatu yang bukan Allah. Kita harus mengutamakan Allah dalam hidup ini. Ya, sadarilah apa yang sedang menggantikan tempat Allah dalam kehidupan Anda hari ini. Apakah Anda hanya berburu uang, kekayaan sehingga melupakan Tuhan? Atau ya saudara lebih memilih hidup dalam kenajisan, percabulan, perselingkuhan daripada menyenangkan hati Tuhan? Atau harus hari ini engkau lebih memilih judi, merokok, minum minuman keras, mabuk, melakukan segala hal-hal yang bukan Tuhan? Itu juga artinya engkau sudah mulai menyembah kepada berhala. Ya. Atau saudara datang ke dukun-dukun meminta ramalan, ya, mengikuti membaca kartu-kartu ramalan, itu juga artinya engkau sudah mulai menyembah berhala. Saudara datang ke orang pinter, ya saudara menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, hati-hati. Ya, mari kita atur kembali prioritas hidup kita, ya, dengan kasih kepada Tuhan yang menjadi prioritas nomor 1, yang menjadi penggerak dalam hidup kita. Mari kita periksa diri kita saudara untuk memastikan apakah kita masih mengutamakan Tuhan atau sudah ada Allah lain. Tuhan berkata kepada kita hari ini, jangan ada padamu Allah lain. Ya, ketika kita terikat dengan hal-hal duniawi yang bukan Tuhan, hati-hati. Ya, bisa jadi kita sudah mulai melupakan Tuhan. Ayat 8, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tuhan mengingatkan kembali kepada bangsa ini saudara. Ya. Hati-hati bagaimana perasaan kita bila seseorang ya mengambil foto kita lalu membingkainya, lalu memandanginya terus-terus, menunjukkannya kepada orang lain, ya, namun benar-benar mengabaikan diri kita yang sebenarnya, ya. Allah juga tidak ingin diperlakukan seperti itu saudara, ya. Dia menginginkan hubungan yang sesungguhnya dengan kita, bukan sekedar ritual. Dia ingin kita mengenalnya, mengetahui hukum-hukumnya, mengetahui jalannya dan taat kepada perintahnya. Dan dia juga sebagai pusat kehidupan kita. Jadi itu yang saya katakan, kita harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan cara bagaimana? Hidup dalam kekudusan. Hormati Tuhan, takutlah untuk berbuat dosa karena engkau mengasihi Tuhan. Jadi bukan sekedar rutinitas engkau Kristen, tapi engkau harus sungguh-sungguh menjauhi dosa dan hidup menyenangkan Tuhan saudara, ya, agar ya tidak ada berhala lain di dalam hidup kita. Ayat 10, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab ya Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Artinya apa saudara? Ya Tuhan dikatakan dia membalaskan dosa murka kepada orang yang jahat. Tapi beribu-ribu kasih setianya ditunjukkan kepada orang yang mengasihinya, yang taat akan perintahnya. Dan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Artinya apa saudara? Ya jangan sampai hidup kita ini di dalam dosa tapi kita masih menyebut Tuhan terus, ya. Itu namanya engkau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita cukup mengenal dosa yang harus kita hindari dalam perintah Tuhan. Itu semua ada. Bahwa kita tidak boleh menyalahgunakan nama Tuhan dengan menyebutnya secara sia-sia atau secara tidak layak.
Tetapi ada juga hal baik yang diperintahkannya, yaitu memakai nama Allah untuk memuji Dia dan memberinya kemuliaan. Ini merupakan lawan dari penyalahgunaan namanya. Meskipun kita mungkin dapat menahan diri dari bersumpah apa yang telah kita lakukan untuk mempunyai waktu memuji Tuhan dan meninggikan namanya, saudara, ya biarlah nama Tuhan itu kita pakai ya untuk kita tinggikan dan muliakan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Artinya apa, saudara? Ada orang-orang itu ya hidup berdosa dalam kenajisan, percabulan, penyembahan berhala, tapi kesandung sedikit, oh darah Yesus. Nah ini ya, padahal hidupnya tidak berkenan, hidupnya di luar dari ya kebenaran firman Tuhan, tapi apa sedikit menyebut Yesus, itu namanya engkau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ayat 12, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 13, 6 hari lamanya engkau bekerja ya dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu, keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kemah kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Ayat 15, sebab haruslah kau ingat bahwa aku pun dahulu budak di tanah Mesir, engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, kita ini disuruh sama Tuhan untuk ya mengingat hari Sabat. Artinya apa? Hari kita menguduskan Tuhan, supaya jangan saudara itu tiap hari hanya bekerja dan melupakan Tuhan. Ada waktu-waktu kita pakai untuk mencari Tuhan, sungguh-sungguh berdiam diri di kaki Tuhan. Jangan cari uang terus, ya kerja terus tapi melupakan Tuhan. Kita harus punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan ya. Hormati ayahmu dan ibumu, ya seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 17, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita dilarang ya menginginkan istri orang lain, suami orang lain. Tidak boleh jadi pelakor, pebinor. Tidak boleh merebut istri orang, merebut suami orang, apalagi menginginkan hartanya, rumahnya, ladangnya. Sekarang banyak terjadi orang jadi pelakor, walaupun bapak-bapak udah tua tetap ya direbut karena dia ingin hartanya, rumahnya, uangnya. Bertobat saudara, Tuhan marah melakukan hal-hal itu. Ya firman Tuhan dikatakan ya ayat 22, firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya itu pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Luar biasa saudara, kalau kita lihat ya, Tuhan itu menyatakan hukum-hukumnya, aturan-aturannya agar hidup manusia itu tertib dan teratur. Hanya ketika kita melakukan firman Tuhan, maka hidup kita ini akan bermartabat, karena firman Tuhan itulah penuntun jalan kehidupan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat semua firman Tuhan yang disampaikan bagi kami. Kami mengingat kembali 10 hukum Tuhan yang diberikan bagi manusia agar hidup kami teratur, hidup kami tertib. Biarlah kami mau mendengar segala arahan Tuhan. Hidup kami berjalan supaya hidup kami dikatakan oleh firman Tuhan, supaya engkau baik keadaanmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Kami mau keadaan kami baik Tuhan, karena kami mentaati firman Tuhan. Biarlah hidup kami, keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak hidup mendengarkan
mendengarkan dan taat pada firman-Mu, agar hidup kami, anak-anak kami, anak cucu kami juga baik karena ada firman Tuhan yang menerangi langkah-langkah hidup kami. Ampuni kami, jauhkan kami dari segala dosa, dari segala hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Kami mau buang semua itu Bapa, segala kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, amarah, kebencian, kepahitan, kata-kata kotor, dan juga ketakutan, intimidasi iblis. Kami tolak, patahkan, hancurkan semua yang tidak berkenan dalam hidup kami. Bersihkan hati dan hidup kami agar kami dibebaskan dari segala ikatan-ikatan dosa dan hidup kami berkenan, baik keadaan kami di bumi, di tempat yang Tuhan sudah taruh kami ada di dunia ini. Terima kasih Bapa bahwa setiap kami untuk selalu mentaati firman-Mu, supaya yang terlilit hutang piutang, bermasalah dalam keuangan juga Tuhan pulihkan. Kami mau bertobat, pertobatan adalah kunci. Kami berdoa dalam nama Yesus, ampuni kami yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembelian terbaik. Setiap kami yang hari ini Tuhan berjalan dalam kegelapan, bawa ke dalam terang-Mu yang ajaib. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan. Bukakan kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau percayakan keturunan ilahi. Yang terbaring sakit, mari angkat tangan-Mu malam ini. Letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan atas hidupku, karena Tuhan, darah Yesus yang sudah mengalir dalam hidupku, kuasanya menyembuhkan sakit penyakitku. Kalau penyakit ini datang karena dosa, ampuni kami Tuhan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya kami akan melihat segala kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami semua mengangkat tangan bagi Indonesia malam ini. Lepaskan berkat-Mu bagi bangsa kami. Ampuni bangsa ini, ampuni segala dosa bangsa ini. Biarlah lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, lembaga-lembaga negara, hakim, jaksa. Tuhan berkati supaya mereka sungguh-sungguh berdiri menjadi orang-orang yang benar, takut Tuhan, dijauhkan dari korupsi, pemberontakan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau bersihkan bangsa kami, terus bersihkan, supaya kebenaran mengangkat derajat bangsa Indonesia. Berkati Tuhan bangsa ini menjelang pemilu 2024. Kami percaya Tuhan tempatkan seorang wakil yang terbaik dari Tuhan. Dijauhkan dari kerusuhan, pertikaian, di dalam nama Yesus kami tolak semua itu. Engkau menjagai bangsa kami Tuhan, menjadi bangsa yang makmur, supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati juga semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati menjadi bangsa-bangsa yang takut akan Tuhan, berhenti dari segala dosa, meninggalkan kejahatan dan berbalik kepada Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang setia di Mesbah Doa di 5 benua. Tuhan juga memberkati. Kami buka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidupmu. Dan kiranya Tuhan menjagai langkah hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.